Kasman, tolong Kasman depan sini. Ini kali ya Bang Gimana? Ini lupa ini tadi yang gede kan? Ya. Oke. Gimana Man? Oke. Nggak kepotong? Enggak, pas. Oh, pas. Oke. 1, 2, 3. Halo, kita berjumpa lagi hari ini. Kali ini kita akan berbagi resep kembali, ya seperti biasa, seperti seduhan-seduhan kemarinnya. Kali ini kita bakal menyeduh kopi dari Ulu Nui, Aceh Tengah, itu dengan proses natural proses. Sambil kita prepare untuk seduhannya, mungkin sedikit penjelasan buat teman-teman. Mengapa sih sebenarnya itu natural proses itu kebanyakan biji kopinya yang defect? Nah, perlu teman-teman ketahui, di proses natural itu dia proses perambangan itu minim dilakukan. Nah, makanya itu banyak biasa biji kopinya yang defect. Jadi setelah kita petik merah itu langsung dijemur di para-para ataupun di greenhouse. Tapi semakin kesini semakin banyak juga eksperimen dari petani-petani apakah bisa untuk mengurangi defek tersebut. Bagaimana caranya? Ya teman-teman, ada yang melakukan perambangan, ada juga yang dari petik merah langsung penjemuran. Nah dari situlah mengapa banyak biji kopi dari natural proses ini yang defect. Nah, biasanya kalau untuk kita mengetahui proses kopi yang siap produksi sama yang reject, itu biasanya dilakukan perambangan. Nah, tapi terkadang petani-petani itu dari petik merah langsung dijemur di greenhouse atau di para-para. Nah, disitulah makanya mengapa biji kopi natural identik dengan banyak yang defect di situ. Nah, untuk sedikit penjelasannya kurang lebih seperti itu. Mengapa biji kopi proses natural itu identik dengan banyak yang defect. Nah, terus apa sih tanda-tandanya sebenarnya biji kopi yang cacat atau defect tersebut? Nah, kalau untuk biji kopi yang cacat atau defect, itu visualnya biasa. Di biji kopi atau beras kopi itu terdapat seperti bolong-bolong kecil yang biasa seperti dimakan ulat. Nah, terkadang di biji kopinya itu ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang tidak. Dia tidak seragam. Nah, yang kedua, terkadang ada model pembusukan di biji kopinya. Nah, di situ makanya perlu bagi para petani ataupun para roaster untuk teliti dalam mensortir biji kopi yang defect tadi itu. Ya, indikasinya yang defect tadi itu dia agak hitam, terus terkadang di biji kopinya itu tidak seragam dan ada yang biasa kayak bolong-bolong kecil seperti habis dimakan ulat. Nah, indikatornya seperti itu untuk biji kopi yang defect ataupun cacat tersebut. Oke, mungkin untuk seduhannya ini masih sama dengan resep-resep kopi sebelumnya, cuman ini kita dibedain sama green size-nya. Kita memakai green size di medium. Baru tuh abang yang ketiga, kenapa menentukan Kenapa milih beans yang bebas defect ini penting banget? Oke, kenapa memilih beans itu ya? Oke. Oke, mungkin perlu teman-teman ingat juga, kenapa sih kita wajib memilih biji kopi yang bebas defect untuk seduhan di specialty kopi ataupun coffee filter ini.
Karena ketika biji kopi yang defect bercampur dengan biji kopi yang baik ataupun yang bagus, hasil seduhan atau hasil dari rasa kopi itu dia bercampur aduk. Maksudnya kita pengen mengeluarkan karakter dari cita rasa kopi si specialty ini, contohnya yang ulun-ulun proses natural ini. Tapi ketika tercampur dengan biji kopi yang defect, karakter tadi itu bakalan tertutup, bakalan ibaratnya itu seperti ada indikasi-indikasi yang rasa yang tidak enak yang keluar. Nah, disitulah mengapa si petani, si roastery ataupun si penyeduh wajib untuk bisa mengetahui biji kopi yang cacat itu seperti apa dan bagaimana cara mensiasatinya biar dia tercampur. Ya, caranya biasa dari keseluruhan petani, roastery ataupun si barista sendiri itu biasa melakukan namanya grading ataupun pensortiran. Nah, di situ. Karena penting sekali kita harus memilih biji kopi yang baik untuk menciptakan hasil seduhan yang berkualitas, sehingga ketika ketika kita suguhkan ke customer itu karakter dari rasa kopi specialty tersebut keluar dengan baik, maksimal dan optimal. Oke. Ini udah interval terakhir kan Bang? Terakhir. Langsung Promosi. aja review sama promosi. Oke, siap. Nanti agak singkat aja ya Bang. Oke, sip. Oke. Makasih juga. Kakao Talk. Udah Bang? Belum kering. Berarti abis ini mereka lagi yang buat itu ya? Iya Bang. Nah, baru itu kita diskusi. Dosa larut lah kita pulang ini. Iya, Jadi Bang. cepat aja. Kakao Talk. Boleh sudah tuh, udah boleh. Oke, baik, ini hasil seduhannya sudah siap untuk kita cicip. Kalau dari aromanya memang dia fruity sekali nih, fruity dan ada aroma-aroma fermentasinya juga. Oke, dari rasanya sendiri, dari flavor nuts-nya itu kita bakalan dapat di Ulunui natural proses ini acidnya medium, sweetness-nya juga medium, bodinya medium, dan dia ada sedikit pedas juga. Dan untuk rasa fruitynya itu seperti buah pisang yang lengkap, atau bisa disebut dengan raw banana. Oke, jika teman-teman berminat untuk mencicipi, bisa langsung datang ke kedai seduh kopi, atau berniat untuk membawa pulang biji kopi ini, bisa langsung hubungi via Instagram atau tautan yang tersedia di biografi Instagram melalui WA, Tokopedia, Shopee, ataupun TikTok. Mungkin sekian dari saya seduhan hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.